Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan walaupun hanya dengan video ya. Kita berharap semoga keseharian kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan segala kegiatan, baik itu kegiatan belajar, kegiatan bersama orang tua, bersama saudara, keluarga di rumah. Semoga kita tetap dalam lindungannya. Amin. Kita lanjutkan anak-anak untuk pelajaran kali ini, untuk pelajaran melalui video ini, yaitu merupakan lanjutan dari video pembelajaran kemarin, yaitu pembelajaran tema ya, tema 7. Kalau kemarin subtema 1, sekarang kita menginjak subtema 2 mengenai indahnya keragaman budaya negeriku. Sekarang budayanya ya. Kita lanjutkan. Dalam buku kalian buka halaman 49 ya, halaman 49 dalam buku tema 7. Di situ ada bacaan Urang Kaneges si suku Baduy. Urang Kaneges si suku Baduy ya. Judul bacaannya itu. Kita ulas mengenai bacaan ini ya. Dalam bacaan ini terdiri dari 1, 2, 3, ada 4 ya, ada 4 paragraf atau 4 alinea anak ya. Kita tahu kalau paragraf itu bisa ditunjukkan dengan seperti ini ya. Ini tulisan menjorok ke dalam. Ini 1, 2, 3 ya, dan 4. Yang ini karena kelanjutan dari ini halamannya tidak cukup ya. Jadi dalam bacaan Urang Kaneges si suku Baduy itu terdapat 4 paragraf atau 4 alinea. 4 paragraf. Kita ulas lagi. Dalam sebuah bacaan itu dalam setiap paragraf, setiap alinea itu terdiri dari kalimat utama atau yang disebut paragraf utama ya, paragraf utama atau bisa disebut juga dengan pokok pikiran ini. Jadi bisa disebut juga dengan pokok pikiran atau kalimat utama. Jadi setiap paragraf 1, 2, 3, dan 4 itu mempunyai pokok pikiran atau kalimat utama. Nah, untuk menentukan kalimat utama atau untuk mengetahuinya ya, kita harus membagi paragraf-paragraf itu, membagi kalimatnya. Nah, kita tahu kalau kalimat adalah sebuah atau beberapa unsur kata menjadi satu. Itu adalah kalimat. Unsur kata-kata tersebut diakhiri dengan tanda titik, bukan tanda koma loh, tapi tanda titik. Coba Pak Guru bantu untuk paragraf pertama ya. Ada berapa kalimat ini? Banten merupakan sebuah provinsi di Pulau Jawa bagian barat. Kalimat pertama. Karena diakhiri tanda titik nih. Provinsi Banten memiliki kekayaan alam dengan pemandangan indah. Ini bukan titik, berarti ini kalimatnya belum selesai. Termasuk pegunungan dan pantai. Titik. Berarti ini kalimat kedua. Akhir kalimat kedua ya. Kita lanjutkan. Di Pegunungan Kendeng dengan ketinggian 600 meter dari permukaan air laut, tinggal masyarakat adat yang biasa kita sebut suku Baduy. Titik. Jadi ini kalimat ketiga. Namun masyarakat suku Baduy lebih senang menyebut diri mereka Urang Kaneges. Ini kalimat keempat. Dalam bahasa Sunda,
urang berarti O. Titik lagi, berarti ada dalam paragraf pertama itu ada 5 kalimat. Nah, kalimat utama dalam satu paragraf itu cuma satu. Jadi dalam satu paragraf itu terdiri dari satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Oke, saya ulangi. Jadi dalam satu paragraf itu terdiri dari satu kalimat utama dan terdiri dari beberapa kalimat penjelas. Ingat-ingat ya. Jadi kalimat utamanya itu satu. Kalau nanti ditanyakan di sini paragraf atau pokok pikirannya, pokok pikiran adalah kalimat utama. Pokok pikirannya yang mana? Kalimat utamanya yang mana? Jadi dari 5 kalimat tadi itu kita pilih manakah kalimat tersebut yang merupakan ibu dari beberapa kalimat penjelas tadi. Atau boleh kita katakan menjadi tema dari paragraf tersebut. Jadi menjadi tema dari beberapa kalimat penjelas tadi. Jadi sorot jawabannya kalimat yang lain ki ngindel ya. Kalimat utamanya itu yang menjadi pembahas. Yang lain adalah yang dibahas. Jadi itu ya. Jadi saya ulangi, untuk kalimat utama atau paragraf utama itu adalah ibu dari beberapa kalimat penjelas, ya, atau paragraf penjelas, kalimat penjelas, ya, digiling, ya. Itu. Nah, dari 5 kalimat tadi kita pilih manakah yang menjadi kalimat utama. Ya, kita pilih, ya, kita pilih. Jadi kalimat pertama, Banten merupakan sebuah provinsi Pulau Jawa bagian barat. Provinsi Banten memiliki kekayaan alam. Ya, ini menjadi penjelas kalimat yang pertama, kalimat kedua ini. Kita tengok kalimat ketiga, di pegunungan Kendeng dengan ketinggian suku Baduy. Ini juga penjelas dari kalimat pertama. Namun masyarakat Baduy lebih orang Karikas dalam bahasa Sunda bentuk orang. Dari kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat keempat, dan kalimat kelima itu adalah kalimat penjelas dari kalimat pertama. Nih, Banten merupakan sebuah provinsi di Pulau Jawa bagian barat. Kalimat yang lain adalah menjelaskan kalimat pertama tadi. Jadi bisa kita simpulkan pada paragraf pertama ini, paragraf 1 ini, ya, paragraf 1. Saya bantu ya. Jadi pada paragraf ke-1 ini, ya, pada paragraf ke-1 ini kalimat pertama inilah, ya, kalimat pertama inilah yang menjadi kalimat utama dari paragraf 1. Saya ulang. Tidak bisa dihapus. Jadi saya ulang ya. Paragraf pertama itu kalimat utamanya adalah kalimat ke-1. Karena apa? Karena kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat keempat, kalimat kelima adalah penjelas dari kalimat pertama. Jadi itu yang menjadi paragraf kalimat utamanya adalah kalimat ke-1. Ya. Sekarang kita ulas untuk paragraf kedua ya. Kita bisa dulu coba ada berapa kalimat. Masyarakat Kanekes dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu Tangtu dan Panamping. Titik. Ini kalimat pertama. Kelompok Tangtu dikenal sebagai Kanekes dalam atau Baduy dalam. Sebaliknya, kelompok Panamping dikenal sebagai Kanekes luar atau Baduy dari luar. Ini bisa
Sudah jelas ya untuk paragraf kedua, kalimat utamanya adalah juga kalimat pertama atau kalimat ke-1. Karena kalimat kedua dan kalimat ketiga adalah penjelas dari kalimat ke-1. Ya. Paragraf ketiga, lihat. Kita pisahkan dulu ada berapa kalimat. Kelompokkan nakes dalam atau baduy dalam tinggal tiga desa, yaitu Cikertawana, Cigosi, dan Cibeo. Satu, kalimat ke-1. Masyarakat Kanekes dalam masih sangat teguh dalam memegang tradisi. Kalimat kedua, mereka tidak menggunakan alat-alat elektronika, tidak menggunakan alas kaki, tidak menggunakan kendaraan sebagai alat transportasi, serta mengenakan pakaian adat yang ditenun dan dijahit sendiri. 4. 3 ya. 1, 2, ya 3. Kalimat ketiga ini. Sekarang kalimat keempat, mereka menganut kepercayaan tradisional Sunda Wiwitan dan dipimpin oleh seorang Puun. Kalimat keempat ini, Puun juga berkedudukan sebagai pemimpin masyarakat Kanekes. 5. Jadi paragraf ketiga ada 5 kalimat ya. Paragraf ketiga ada 5 kalimat. Nah, kita tentukan yang mana kalimat utamanya. Coba yang mana anak? Kalimat pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kelima. Kalau belum jelas kita baca lagi. Oke. Puun juga kedudukan ini kalimat penjelas. Mereka menganut kepercayaan tradisional Sunda Wiwitan, ini juga penjelas. Oke. Nah, kalimat utamanya adalah kalimat kedua. Ini, masyarakat Kanekes dalam masih sangat teguh dalam memegang tradisi. Inilah yang menjadi ibu dari kelima kalimat. Jadi paragraf ketiga, kalimat utamanya adalah kalimat kedua. Masyarakat Kanekes dalam masih sangat teguh dalam memegang tradisi. Jadi dapat kita simpulkan kalau kalimat utama tidak serta-merta harus pada kalimat ke-1, tidak. Bisa di tengah, bisa di awal, bisa di akhir. Ya. Ya. Yang paragraf keempat bisa kalian sendiri ya, bisa kalian cari sendiri ya anak ya, sudah bisa ya. Jadi intinya kalau dalam mencari kalimat utama kita harus membaca paragraf itu, kemudian memilah-milah kalimatnya. Nah, kalau sudah dipilah, kemudian kita cari manakah yang menjadi ibu kalimat dalam paragraf tersebut. Jadi kalimat-kalimat yang lain adalah merupakan kalimat penjelas. Nah, kita lanjutkan. Dan ini pokok pikiran paragraf ke-1 apa? Kalau sudah terus di sini. Pokok pikiran paragraf kedua apa? Nah, tugasnya bukan ini anak-anak ya. Ini kan sudah menjadi contoh. Nah, bacaan orang Kanekes ini kan sudah menjadi contoh. Nah, sekarang tugasnya sama ya, mencari kalimat utama seperti yang ini. Cuma bacaannya adalah pada halaman ini 41. Karnaval Mini Sintang. Jadi bacaannya ini. Jadi bacaan Karnaval Mini Sintang ini ada 3 paragraf. Nah, dari ketiga paragraf ini kalimat utamanya yang mana kalian cari. Jadi langkah-langkahnya seperti tadi. Ya. Seperti yang Pak Guru jelaskan tadi, kalian cari kalimat utamanya. Mengerti ya? Jadi ada 3 paragraf. Nah, ini kalian buat seperti ini ya nanti ya di buku tulis. Jadi langsung saja ditulis seperti ini. Tugas mencari pokok pikiran. Nah, tugas mencari pokok pikiran.
Pokok pikiran paragraf 1 apa? Kamu tulis di sini. Pokok pikiran paragraf kedua apa? Pokok pikiran paragraf ketiga apa? Pokok pikiran keempat kan tidak ada karena tadi terdiri dari 3 paragraf ya. 3 paragraf. Jadi sampai 3 saja. Sampai 3 saja ya. Jadi jangan lupa bacaannya ini ya. Karnaval mini Sintang ini ya. Mini di Sintang nih. Karena karnaval mini di Sintang. Ini ada 3 paragraf ini. Kalian baca, kalian pahami, dipecah kalimatnya per paragraf, kemudian kalian cari paragraf mana, kalimat mana yang menjadi kalimat utama dalam setiap paragraf. Ya, sudah jelas ya anak-anak ya? Jelas. Saya akhiri untuk video kali ini. Nanti kalau kurang jelas ditanyakan di grup atau di Pak Guru bisa ya. Semoga tetap semangat kalian belajar ya. Jangan patah semangat anak-anak ya. Tetap semangat, tetap kuat dalam belajar ya. Saya akhiri sampai di sini video dari Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.